Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Margareta dari 12 RPL 2, nomor absen 22. Video ini saya tujukan untuk memenuhi nilai tugas bahasa Indonesia, yaitu tentang materi resensi buku fiksi oleh Gabriela Chandra. Judul buku yang saya resensi adalah Memutar Ulang Waktu. Buku ini adalah buku fiksi Indonesia, karangan Gabriela Chandra, yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2015, yang mana buku novel ini merupakan cetakan pertama pada tahun 2015 yang diterbitkan di kota Jakarta dengan tebal halaman 200 halaman. Sosok seorang penulis. Gabriela Chandra adalah seorang pembelajar yang selalu berusaha untuk tumbuh secara pribadi dan profesional. Ia pernah bekerja di agensi perusahaan multinasional selama 2,5 tahun sebagai konsultan untuk banyak klien tetap dari berbagai industri, mulai dari merek gaya hidup, olahraga, hingga asuransi. Pengalaman bekerja di sebuah agensi perusahaan multinasional tentu mengasah kemampuan Gabriela sebagai perusahaan profesional. Ia harus bekerja di berbagai industri dan membangun hubungan. Karena dorongan hal tersebut, Gabriela harus terus belajar, berusaha, dan tetap mengikuti tren seperti apa yang kita tahu, bahwa tidak ada hari yang sama dalam praktik perusahaan. Saat ini ia bekerja di perusahaan spesialis di salah satu pelopor digital banking di Indonesia. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan sinopsis dari novel ini. Sela sering berharap bisa memutar ulang waktu untuk memperbaiki pilihan-pilihan hidupnya dan mengubah keputusan-keputusannya. Hingga kesempatan itu datang. Seorang pria misterius mengatakan dia bisa mewujudkan keinginan Sela. Akhirnya ia kembali ke masa lalu. Lalu Sela memutuskan mengubah hidupnya yang monoton, memperbaiki ekonomi keluarganya, dan menemukan kekasih yang tepat untuknya. Dan ternyata kembali ke masa lalu bukan penyelesaiannya. Tidak semua keinginan sesuai dengan ekspektasi Sela. Dalam hal memperbaiki ekonomi keluarga, ia memang berhasil, tetapi dalam berpasangan, ia gagal. Ia kehilangan sosok pasangan yang benar-benar patut dan pantas untuk dia. Tetapi dia masih merasa kurang, itu pun akibatnya. Ketika ia mendapatkan pasangan, ia selalu gagal. Ia pun menyesali segala perbuatan yang ia lakukan. Dari kejadian tersebut, Sela pun beruntung ia bisa memahami betapa pentingnya dengan apa yang ia miliki sekarang. Dan pada akhirnya, ia bisa kembali ke masa lalu. Ia sangat senang dan bahagia karena semuanya bisa kembali seperti semula. Sela berkomitmen, ia akan menjalankan takdir yang sudah direncanakan oleh Allah SWT. Keluarga yang utuh dan pasangan yang sesuai, itu adalah suatu kebahagiaan bagi Sela. Sela pun hidup bahagia. Untuk kelebihan dari novel ini, yang pertama, penulis menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Yang kedua, pelajaran hidup yang dapat dipetik dari novel ini. Yang ketiga, novel ini juga mengajarkan arti bersyukur dan memahami bahwa pilihan Tuhan pasti terbaik. Yang keempat, ceritanya rapi dan jelas. Dan yang terakhir, pastinya buku novel ini patut dibaca oleh kalangan remaja. Di sisi kelebihan, novel ini pun juga punya kekurangan. Menurut saya, yang pertama, gaya penulisan yang kurang menarik, alur ceritanya yang mudah ditebak, terlalu biasa, kurang hal atau sesuatu yang menarik, dalam kutip, membosankan atau terkesan itu saja. Yang ketiga, terdapat penulisan atau kata yang salah. Dan yang terakhir, sampul buku kurang menarik. Meski mempunyai sedikit kekurangan, novel ini sudah cukup bagus dan patut dibaca oleh kalangan remaja. Karena buku ini berisi pelajaran hidup dan renungan bagi para pembaca. Penulis juga menceritakan secara rinci kepribadian setiap tokoh, dan pada akhir cerita, penulis juga menyatakan bahwa apabila kita menjalani sesuatu yang tidak semestinya terjadi, hasilnya pun belum tentu lebih baik. Maka dari itu, jalanilah hidup sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Karena apa yang sudah direncanakan oleh Allah SWT pasti terbaik. Untuk yang terakhir, di sini saya akan menyampaikan sedikit saran untuk novel ini. Yang pertama,
pertama, gaya penulisannya lebih diperbaiki agar tidak terlalu biasa dan lebih terkesan menarik. Yang kedua, alurnya harus lebih menambah emosi dan terkesan menarik. Dan yang ketiga, penulisan kata sebaiknya lebih diperhatikan. Dan yang terakhir, seharusnya sampul buku dibuat lebih menarik agar menarik perhatian sang pembaca. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih bila ada yang menonton dari awal sampai akhir dan sudah menyimaknya. Semoga bermanfaat, dan saya minta maaf jika terdapat kata-kata atau tutur kata saya yang menyinggung Anda. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.